Pangeran Adipati Anom menjadi raja di Mataram. Bertepatan dengan hari Soma atau Senin, Adipati Mandaraka bersama Pangeran Mangkubumi keluar ke Sitinggil, menggandeng Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati didudukkan di dampar mas. Adipati Mandaraka dan Pangeran Mangkubumi mengapit di kanan dan kiri. Pangeran Mangkubumi berdiri serta berbicara keras, "Semua orang Mataram, kalian jadilah saksi bahwa Pangeran Adipati hari ini ditetapkan menjadi sultan menggantikan ayahnya. Kalau ada orang yang masyhul hatinya serta tidak mengindahkan, sampaikan sekarang, saya lawannya." Orang Mataram semua ibarat suara burung, mendukung semua. Para sentana, para menteri, bupati bersedia berbakti kepada Sang Prabu. Sang Prabu lalu masuk ke Kedaton. Selama menduduki tahta sebagai raja baru, negara Mataram gemah ripah. Tegak tegar hukumnya, kukuh agamanya. Waktu itu Sang Prabu memerintahkan balanya supaya membangun taman di Danalaya, arahnya di sebelah barat Kedaton. Rencana Sang Prabu akan dijadikan tempat kesayangan seorang abdi bule bernama Juru Taman, sebab ia sering mengganggu di dalam keraton dengan menyamar sebagai Sang Prabu. Para istri selir banyak yang tertipu dikira Sang Prabu. Selama ini begitulah perilaku Juru Taman itu. Bala di Mataram semua lalu membangun taman. Tidak lama kemudian sudah jadi. Si Juru Taman juga sudah ditempatkan di sana. Sang Prabu bertepatan hari Respati atau Kamis keluar bersinekawa. Para sentana dan para menteri, bupati lengkap menghadap semua. Cuma kakak Sang Prabu yang bernama Pangeran Puger tidak hadir sowan. Ia malu sebab jika sowan pun cuma duduk di bawah. Niatnya ingin mempunyai semacam negara sendiri, tetapi tidak mau minta kepada adiknya itu. Sang Prabu selama sineba melihat kakaknya tidak ada, lalu berkata kepada Ki Adipati Mandaraka, "Eyang, bagaimana pendapat Eyang tentang Kang Mas Puger? Hati saya tidak enak jika masih ada di Mataram ini. Rencananya akan saya angkat menjadi bupati di Demak." Ki Adipati Mandaraka dan para sentana menyetujui kehendak raja itu. Bahkan diharapkan dapat menjadi benteng batas bagi negara Mataram. Sang Prabu utusan memanggil Pangeran Puger. Pangeran Puger segera datang. Dipersilakan duduk sejajar dengan sang raja. "Kang Mas, kakang saya angkat menjadi bupati di Demak. Berbahagialah di sana. Saya jadikan benteng ikut menjaga negara Mataram." Pangeran sangat berterima kasih. Sang Prabu lalu masuk ke dalam istana. Pagi harinya Pangeran Puger lalu berangkat bersama putra dan istrinya boyong ke Demak. Orang-orang Demak sangat hormat dan setia semua padanya. Pangeran sudah sangat mulia di sana. Lama-kelamaan, Pangeran Puger lupa kalau ada di bawah kuasa adiknya Sang Prabu. Ia berniat membangkang, merebut waris di keraton. Semua akibat terkena hasutan
bawahannya yang bernama Adipati Gending. Pangeran Puger dibujuk untuk menjadi Raja Mataram. Bukankah beliau sebagai putra sulung punya hak mengganti Panembahan Senopati almarhum menjadi raja? Pangeran termakan hasutan itu, lalu menjatuhkan perintah kepada bala prajuritnya untuk menguasai semua tanah di sebelah utara Gunung Kendeng. Orang-orang di daerah itu sudah takluk. Pangeran Puger semakin percaya hasratnya akan kesampaian. Prajuritnya semakin banyak. Setiap hari selalu menyiapkan senjata dan serdadu, menunggu waktu merebut kekuasaan di Mataram. Yang menjadi andalan perangnya adalah Adipati Gending dengan Adipati Panjer. Pada suatu saat setelah dirasa siap, berangkatlah mereka. Prajuritnya tak terhitung jumlahnya. Pangeran Puger memimpin langsung. Di sepanjang jalan, prajuritnya menjara harta benda penduduk dan memboyong perempuan-perempuan mereka. Adipati Pajang sesudah mendengar berita tentang hal itu segera melaporkan ke Mataram. Sang Prabu sedang bersinekawa. Adipati Pajang unjuk atur bahwa Adipati Puger Demak sekarang membangkang, berniat menggempur Mataram. Ia sudah menyiapkan barisan prajuritnya di dusun Tambak Uas. Sultan Mataram mendengar kabar itu sangat sedih hatinya. Ia segera mengundang para bupati dan menteri untuk menyusun bala tentara beserta senjata untuk menandingi keinginan Adipati Demak itu. Sang Prabu akan memimpin langsung para prajuritnya. Sang Prabu selanjutnya mengangkat kedua adiknya, Raden Tembaga, menjadi Pangeran Puger. Raden Kadawung diangkat menjadi Pangeran Demang tanpa nangkil. Setelah siap segalanya, berangkatlah barisan bala prajurit dari Mataram. Sampai di Tambak Uas mereka berhenti dan berhadap-hadapan dengan prajurit dari Demak. Pagi harinya genderang perang dibunyikan. Kedua barisan perang campuh saling menghancurkan. Lama-lama prajurit Demak terdesak. Korban tak terhitung lagi. Adipati Gending dan Adipati Panjer kedua-duanya sudah tewas. Pangeran Puger, Adipati Demak, sudah tertangkap di tengah-tengah medan pertempuran, lalu diikat, diangkut dengan tandu. Sisa-sisa Laskar Pajang semuanya lari menyelamatkan diri, entah kemana. Bala Mataram memberitahu Sultan bahwa Adipati Demak sudah tertangkap. Sisa-sisa prajuritnya sudah lari tunggang langgang semua. Sultan menghendaki agar Adipati Demak disingkirkan ke Kudus dengan seluruh anak istrinya tanpa disertai teman. Perintah sudah terlaksana. Adipati dibuang ke Kudus. Sangat menyedihkan keadaannya. Sang Prabu juga sudah kembali ke Mataram dan memberi ganjaran kepada balanya. Ia juga memberi kedudukan pada abdinya, Lurah Ganjur. Ki Gade Mestaka diangkat menjadi Bupati Demak, diberi gelar Tumenggung Endranata. Adiknya yang bernama Pangeran Jaya Raga diangkat menjadi bupati di Ponorogo dan menguasai 4 bupati, yaitu Pangeran Rangga, Panji Wirabumi, Malang Sumiring, Nayahita.
Pangeran Jayaraga sudah hidup mulia di sana. Kemudian setelah terlena dengan kemuliaan, timbullah keinginannya untuk menjadi raja, akan merebut kekuasaan Mataram. Dicegah niatnya oleh 4 bupati, tidak mau. 4 bupati akhirnya sepakat akan memberitahu niat Jayaraga ke Mataram. Lalu mereka berangkat. Para abdi Jayaraga, para lurah, semua ketakutan ketika tahu bahwa 4 orang bupati pergi ke Mataram. Para lurah lalu ikut menyusul ke Mataram. Setibanya di Mataram waktu itu, Sultan sedang miyos Sinukawa. Pangeran Rangga dan teman-teman lalu PP atau berjemur di sebelah selatan Waringin Gurung. Sultan terkejut ketika melihatnya, lalu utusan untuk memeriksa. Pangeran Rangga dan teman-temannya mengatakan maksud dan tujuannya bahwa Bupati Ponorogo akan balelo. Sang Prabu setelah mendengar itu begitu prihatin, lalu berkata kepada adiknya yang bernama Pangeran Pringgalaya, "Adimas, engkau datanglah ke Ponorogo. Kakangmu, Pangeran Jayaraga, usirlah dari Ponorogo beserta anak dan istrinya. Bawalah ke Masjid Watu. Seluruh kekayaannya jarahlah. Jika ada abdinya yang melawan, bunuhlah. Dan ini Pangeran Rangga dan kawan-kawan, bawalah kembali ke Ponorogo." Pangeran Pringgalaya dan Tumenggung Martalaya unjuk atur sandika. Lalu berangkat bersama bala prajuritnya serta Pangeran Rangga juga ikut. Setibanya di Ponorogo bertemu dengan Pangeran Jayaraga. Pangeran Pringgalaya menjelaskan tujuan kedatangannya. Mendengar itu, Pangeran Jayaraga sangat menyesal dan merasa bersalah. Setelah itu, Jayaraga dengan anak dan istrinya diangkut ke Masjid Watu. Pangeran Pringgalaya dan balanya kembali ke Mataram dengan mengangkut harta jarahan. Pangeran Rangga dan teman-temannya juga ikut ke Mataram lagi. Sesampainya di Mataram, dilaporkan bahwa Bupati Jayaraga sudah diangkut ke Masjid Watu. Tidak disertai teman, hanya anak dan istrinya saja. Semua kekayaan sudah dirampas serta diserahkan ke Sultan. Sang Prabu sangat senang, lalu berkata kepada Raden Rangga, "Pangeran, sekarang pulanglah ke Ponorogo bersama yang lain. Tatalah Ponorogo dengan baik." Pangeran Rangga berterima kasih, lalu berangkat kembali ke Ponorogo. Sang Prabu bersabda lagi kepada Sentana dan para bupati, "Anak-anak ingsun, para Sentana dan para bupati, apalagi anak-anakku, ketahuilah pantangan dari Rama Prabu almarhum, sanak saudara, agar selalu rukun. Siapa yang tidak mengindahkan, pasti tidak akan selamat hidupnya. Sekarang sudah terbukti, Kakang Mas Puger dan Adi Jayaraga, kedua-duanya mengalami kehinaan." Sang Prabu lalu masuk ke keraton.